Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Partai Demokrat kubu AHY akan menempuh jalur hukum untuk memastikan KLB di Deli Serdang ilegal atau tidak sah. Sementara kubu KLB Deli Serdang akan melaporkan hasil KLB ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita diam, sama saja kita membiarkan. Kemudian ada mereka-mereka yang berkomplot untuk motif pribadinya. Cepat banget ini, betul. Ya, ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Partai Demokrat berencana melakukan upaya hukum agar Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum sebagai KLB ilegal atau tidak sah. Ketua Umum AHY mengklaim melakukan konsolidasi seluruh kader terkait KLB Deli Serdang. Kami tentu punya hak dan kewajiban moral untuk melawan gerakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat yang tidak sah itu. Sementara kubu KLB Deli Serdang melalui inisiator sekaligus pimpinan sidang KLB Joni Allen Marbun memastikan hasil KLB Deli Serdang sudah otomatis akan dilaporkan kepada pemerintah melalui Kemenkumham. Normatif. Oleh karena itulah kita kerja keras. Itu otomatis. Oleh karena itu nanti pemerintah akan melihat daripada aspek-aspek Kongres luar biasa ini memenuhi standar anggaran dasar rumah tangga mereka enggak? Saya akan jelaskan. Pemerintah baru akan menangani secara hukum terkait perebutan legitimasi Partai Demokrat bila sudah ada laporan ke Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada dua kali. Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar undang-undang partai politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir. Perebutan legitimasi dan legalisasi Partai Demokrat dinilai masih panjang. Kedua kubu harus melewati proses panjang dan mekanisme dari sisi undang-undang dan pendapat dari keabsahan di Kementerian Hukum dan HAM hingga putusan dari Mahkamah Agung harus dilalui. Tim Liputan Metro TV. Ya, dua kubu dalam Partai Demokrat akan saling melaporkan dan berebut legitimasi agar diakui secara hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana kemudian mekanisme hasil KLB Deli Serdang ini akan dilaporkan ke Kementerian Hukum, sementara KLB tersebut diklaim ilegal. Kami akan bahas hal ini bersama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat hasil KLB atau Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Marzuki Ali. Selamat malam Pak Marzuki, jadi tim formatur sudah bekerja sejauh mana sampai hari ini sebelum nanti akan dilaporkan hasilnya ke Kementerian Hukum dan HAM, Pak Marzuki? Selamat malam Mas Wahyu dan selamat malam seluruh pemirsa dan seluruh kader Partai Demokrat yang semuanya saya cintai. Jadi waktu kemarin setelah Kongres, formatur dibentuk di dalam Kongres, formatur sudah bekerja keras sampai tadi malam dan hari ini mereka semuanya ke Jakarta. Itu akan dilengkapi semua dokumen-dokumen yang menunjukkan jalannya Kongres dengan berbagai ragam rancangan keputusan yang sudah menjadi keputusan, termasuk dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa menunjukkan bahwa
KLB ini dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan. Dan saya kebetulan memang tidak ikut dalam penyelenggaraan, tidak ikut sejak awal, jadi saya tidak bersedia duduk sebagai formatur. Tentu saya hanya menunggu bagaimana nanti hasilnya. Oke, Pak Marzuki, jadi kalau boleh saya tanyakan kembali, sebenarnya yang datang kemarin ke Deli Serdang itu siapa saja? Karena kan Mas AHY, Pak SBY sendiri sudah mengklaim KLB yang kemarin Anda hadiri itu ilegal, begitu Pak Marzuki. Tidak sesuai dengan ADRT Partai Demokrat. Kalau dari ADRT itu kan 2/3 DPD 50 dan juga 50% dari DPJ, Pak. Apakah yang datang kemarin unsur pimpinannya atau siapa saja sebenarnya kemarin, Pak Marzuki? Ya, saya sebetulnya hadir ke acara kongres luar biasa itu memenuhi undangan. Saya diundang untuk berangkat di pagi hari sampai ke Kuala Namu itu kira-kira pukul 7 pagi. Rupanya ada masalah penjemputan, saya tidak tahu missnya di mana. Sampai 4 jam saya di bandara. Dan sebetulnya saya mau kembali ke Jakarta, tetapi asik ngobrol dengan salah satu orang dekatnya Mas AHY, yaitu Pak Rai. Kita bercerita banyak tentang bagaimana mengelola partai dan sebagainya. Lalu kira-kira jam 11 lebih kami sambil makan, terus terang saya diajak makan oleh Mas Rai. Setelah makan ada jemputan. Jemputan, ya saya tadinya mau kembali ke Jakarta, kemudian saya datang ke lokasi kongres. Pada saat saya datang, acara kongres sudah dimulai. Oke. Lalu saya santai saja. Dalam perjalanan saya sholat terlebih dahulu, karena sudah waktunya sholat. Kemudian saya lanjutkan perjalanan sampai lokasi lebih kurang hampir pukul 3. Lalu saya mengambil makanan sedikit karena memang saya belum makan dari setelah di perjalanan. Nah, di dalam ruang kongres itu sudah penuh, ya sudah penuh para peserta kongres berjalan. Kemudian diputuskan putusan pertama itu rupanya pemulihan kepada semua kader-kader yang dipecat tanpa melalui mekanisme untuk dikembalikan lagi. Seperti saya yang tadinya dipecat, dikembalikan lagi kedudukan saya sebagai anggota Partai Demokrat. Oleh karena itu, saya lanjut, karena saya sudah dianggap sebagai anggota, saya mengikuti kongres itu sampai selesai. Baik, Pak Marzuki Ali, permasalahannya adalah KLB yang kemarin Anda hadiri ini dituding ilegal karena tidak memenuhi unsur persyaratan yang diatur dalam ADART yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2020 kemarin. Yaitu salah satunya adalah tadi mewakili 2/3 dari DPD dan juga 50% DPC dan juga memenuhi persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi yaitu Pak SBY. Bagaimana Anda menjawabnya Pak Marzuki? Ya, sebetulnya Partai Demokrat ini didirikan dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Manakala kita menjunjung nilai-nilai demokrasi, tidak ada satu kehendak atau kehendak masa yang banyak atau kehendak anggota yang banyak atau kehendak pemilik suara yang banyak bisa artinya dibatalkan hanya oleh seorang ketua majelis tinggi. Nah, ini artinya partai ini sudah berubah bentuknya, yang sudah berubah pola pengelolaannya dari yang dulu sangat demokratis menjadi otoritarian karena diputuskan oleh seorang ketua majelis tinggi. Itu salah satu yang selalu saya kritik. Saya memang tidak berada di pengurusan, tapi saya selalu mengkritik soal pengelolaan. Saya tidak ada masalah dengan Pak SBY secara pribadi, tapi saya ada perbedaan pandangan tentang pengelolaan partai. Oke. Nah, baik, oleh Pak karenanya Marzuki. ini debatable nantinya. Ya. Nanti akan debatable anggaran dasar yang mana yang digunakan. Ya. Karena perubahan ke anggaran dasar 2020 dengan substansi yang merubah nilai-nilai demokrasi menjadi otoritarian ini juga akan menjadi persoalan. Oke, Bagaimana baik. prosesnya juga, ini juga Baik. menjadi persoalan.
Baik, jadi Anda ingin membawa Partai Demokrat lebih demokratis atau akan dibawa kemana sebenarnya kalau menurut Pak Marzuki Ali? Nanti dijawab usai jeda berikut. Pak Marzuki Ali tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali di Prime Time News, saya ingin ke Pak Marzuki Ali kembali. Pak Marzuki, KLB ini akhirnya terjadi juga ya, kurang lebih 1 bulan usai rumor ini awalnya diluncurkan oleh Ketua Umum, Mas AHY. Jadi memang benar sudah ada gerilyanya, kemudian akan dibawa kemana sebenarnya Pak Marzuki Ali, Partai Demokrat yang Anda cintai ini? Sebenarnya awal saya meneriakkan berapa kali untuk buka komunikasi supaya terjadi kesepahaman, dan saya juga tidak menginginkan adanya KLB ini. Di dalam media sosial saya minta buka komunikasi, tolong buka komunikasi supaya ada diskusi di sana. Jangan ini dibiarkan, karena begitu ada KLB maka ini akan terjadi perang saudara. Ini kan nggak baik untuk partai. Tetapi teriakan-teriakan saya itu tidak didengarkan sama sekali, maka terjadilah KLB ini. Nah, terkait dengan Pak Marzuki Ali, saya nggak tahu, kan harusnya dari pihak Mas AHY yang sudah saya himbau untuk membuka komunikasi dan memanggil semua orang yang berseberangan pikiran dan pandangan ini untuk kita satukan pandangannya. Kalau tidak dipanggil, kan ini ada beberapa orang di luar saya yang dituduh saya tidak terlibat dalam itu, tetapi saya minta ada komunikasi dibangun. Karena KLB ini tidak baik ya untuk pembangunan partai ke depan. Tetapi manakala itu tidak ketemu, ya satu-satu pintunya ya harus KLB. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah bagaimana partai ini ke depan? Tentu kita menginginkan partai ini lebih demokratis ke depannya. Baik, Pak Marzuki, tetapi Bang Joni Allen Marbun pertengahan Februari kemarin kan sudah datang sowan ke Pak SBY ke Cikeas, artinya dipanggil juga, sudah ada komunikasi. Tetapi kenapa masih terjadi juga KLB? Apakah komunikasinya tidak menghasilkan solusi dari pertemuan kemarin? Saya pikir Pak Joni nggak bisa juga mewakili dari banyak orang ya, karena itu ada 6 orang yang dituduh. Ya harusnya 6 orang itu dipanggil secara bersamaan, dilakukan diskusi di ruang yang terbatas, saling mendengarkan. Nah, di situ barangkali akan terjadi suasana kekeluargaan, dan saya yakin di situ akan terjadi kesepahaman. Itu harapannya. Tetapi itu tidak terjadi, dan justru yang terjadi sekarang ini ada KLB, maka mau tidak mau ini akan bergulir terus. Dan satu harapan saya, kalau bisa islah, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa islah, jangan terlalu banyak narasi-narasi di ruang publik. Ini menghancurkan partai ini. Ini saling serang ini tidak bagus untuk partai ini. Nah, jadi ada perbedaan, nanti diselesaikanlah di ranah yang seharusnya. Misalnya di Kementerian Hukum HAM, semuanya membawa bukti. Kemudian kalau tidak diselesaikan di Menkumham, silakan nanti diproses peradilan tata usaha negara. Disitulah hukum yang sebenarnya bisa kita lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya kira proses itu karena sudah benar kok. Yakin saja kalau kita benar, Pak Marzuki Ali, semuanya akan selesai dengan baik-baik. Baik, terima kasih Pak Marzuki Ali sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya salut dengan Saudara Muldoko dan siapapun yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal Deli Serdang tersebut. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh. Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Di kongres ini saya dipercaya sebagai ketua.
Ya, pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Mas Herzaki, jadi seruan tolak KLB Deli Serdang ini sudah mulai berbunculan di DPD, DPD, DPC, DPC. Kemudian apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh DPP Partai Demokrat? Pertama mesti digarisbawahi dulu nih, ada sedikit. Halo, suara saya kedengaran? Ya, silakan. Oke, suara saya dengar ya. Jadi pertama masih digarisbawahi dulu, ada narasi yang sangat-sangat keliru tadi dari Pak Marzuki Ali. Pertama terkait dengan bahwa jangan banyak narasi di publik gitu, selesaikan aja di pengadilan. Ya, jelas-jelas yang sangat sering membuat narasi di publik ini adalah teman-teman yang sudah dipecat, mantan kader ya. Dan juga orang-orang yang sebelumnya sudah gabung dengan partai lain, tapi kemudian kembali lagi seakan mencintai Partai Demokrat, itu satu hal. Dan yang kedua, kita masih ingat juga, ini bicara mengenai GPKPD atau Gerakan Pengembalian Kekuasaan atau Kepemimpinan Partai Demokrat. Jangan sepotong-sepotong gitu, jangan sepenggal-sepenggal, seakan-akan bahwa mereka berusaha komunikasi bolak-balik tapi menutup diri gitu. Sehingga akhirnya mereka pun melakukan KLB. Bukan, ini keliru ini gitu. Dan KLB ini KLB abal-abal juga yang masih diingat. Nah, jadi begini nih, jelas-jelas dari kubu GPKPD itu, di bulan Januari bolak-balik menghubungi para ketua DPD dan ketua DPC kami, pemilik suara sah, ya, dan menyampaikan mereka melakukan manipulasi tipu daya, mengajak bertemu dengan alasan memberikan bantuan bencana. Tetapi kenyataannya ketika datang, Tato menjelek-jelekan Partai Demokrat saat ini dan kemudian mengajak KLB, dan kalau setuju KLB ada insentif money politik, kekuasaan maupun proyek gitu. Dan di situ disampaikan ketua umumnya adalah harus Muldoko. Ini kartu mati, ini harga mati. Ya, jadi jangan dibalik-balikin nih bahwa seakan-akan kami ada keluhan bahwa ada masalah di Partai Demokrat. Tidak ada masalah di internal Partai Demokrat. Yang ada hanya adalah petualang-petualang politik, terutama mantan kader yang sudah kami pecat itu, yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan yang melakukan abuse of power. Jadi jangan dibilang seakan-akan kita punya masalah, memberikan masukan, kami tidak menolak. Ini salah nih, salah besar. Baik, ya? Baik, Mas Zaki, cerita-cerita itu sekarang sudah semakin membesar, kemudian KLB kemarin sudah terjadi dan sekarang akan menyerahkan hasil KLB kemarin itu ke Kementerian Hukum dan HAM besok. Jadi apa counter dari DPP? Langkah hukumnya apa yang nanti akan dilakukan? Ya ini sederhana aja gitu loh. Pertama ya Mas ya. Ya kalau katakanlah saya nih atau sekelompok orang tidak suka dengan Bapak Joko Widodo sebagai presiden. Misalnya gitu. Kemudian saya buat ya lembaga MPR gadungan. Kemudian di situ saya tidak pakai semua aturan negara yang ada, tapi saya mau buat aja MPR gadungan. Kemudian saya bilang Pak Joko Widodo salah. Kemudian saya angkat Pak Gatot misalnya sebagai presiden. Itu diperkenalkan nggak? Itu masuk akal nggak? Itu sah nggak secara hukum? Sederhananya begitu Mas. Dan yang kedua, mohon maaf ini, itu namanya kan MPR gadungan. Ini kan namanya KLB gadungan. Nggak ada pemilik suara sah yang di situ gitu. Pertama Mas, ya waktu proses awal aja udah salah. Yang berhak mengusulkan KLB itu hanya 3 pihak, MTPP, DPD, dan DPC. Dan tidak ada satupun dari ketiga unsur ini yang terpenuhi gitu loh. Dan ada jumlah minimalnya, dan itu sama sekali tidak terpenuhi. Nah yang kedua Mas, yang melaksanakan itu adalah mantan-mantan kader gitu loh, nggak punya legal standing. Nah yang ketiga, pesertanya itu kata siapa pemilik suara sah. Jadi sama sekali tidak ada yang sah. Itu Mas, ya mohon maaf. Kader-kader kami karena dianggap tidak memiliki legal standing, kemudian tidak ada upaya apapun yang akan dilakukan oleh DPP atau bagaimana? Oh ada dong, ada Mas. Apa itu? Jadi secara perdata kami akan laporkan. Pertama secara perdata kami akan laporkan. Ada tindakan-tindakan hukum. Kenapa? Yang mereka lakukan itu adalah perbuatan melawan hukum. Itu satu. Yang kedua, kami tentunya akan laporkan juga ke Menkumham. Ya, kami akan sampaikan apa adanya data dan fakta itu. Ayo kita beradu data. Ya, ada berdata siapa pemilik suara sah. Jangan kemudian mengada-ngada di lokasi seakan-akan pemilik suara sah. Padahal sama sekali mereka bukan yang ada di Sipol, bukan yang punya tanda tangan yang disahkan SK dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat yang kita ketahui sebelum ini. Apakah di era AHY dan Teguh Rifki ataupun di era SBY dan Hinca Panjaitan sebelumnya. Oke, baik. Saya ingin bergeser ke Bung Toto. Masalah utamanya adalah karena dorongan dari eksternal. Dorongan untuk kekuasaan ini yang keterlaluan menurut kami. Dorongan dari eksternal. Apakah itu yang membedakan urusan kekisruhan di Partai Demokrat dengan mungkin partai-partai lain yang juga pernah mengalami cerita yang sama? Ada KLB yang dianggap gadungan, ilegal, dan sebagainya. Bagaimana Bung Toto? Bagaimana Anda melihatnya yang terjadi di Partai Demokrat hingga hari ini? Pertama harus dilihat sejarah partai politik, ini bukan hal yang aneh ya, bahwa ada dua versi partai. Kita tahu pernah ini terjadi di
PKB zaman SBY berkuasa, ada P3, ada Golkar misalnya. Dan tidak bisa kita kemudian berdebat pada tafsir pihak tertentu, salah satu kubu yang fokus pada misalnya ini eksternal atau ini internal. Ini nggak akan selesai. Negara sudah punya wadahnya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada mahkamah partai, ada Kumham, ada gugatan dari pengadilan sampai Mahkamah Agung. Nah, dalam proses yang nanti akan berjalan, katakanlah pasti akan ada proses hukum yang dijalankan oleh kedua belah kubu, saya pikir ada 2 catatan yang harus diberikan. Pertama, catatan kepada pemerintahan Jokowi. Suka atau tidak, kasus ini atau isu ini menjadi besar ketika yang muncul menjadi salah satu tokoh kubu atau bahkan sekarang terpilih dalam KLB tersebut di Deli Serdang itu adalah orang yang masih menjabat. Dalam hal ini adalah Kepala KSP, Muldoko. Buat saya sederhana saja, pemerintahan ini harusnya menyikapi secara lebih hati-hati dan Pak Muldoko dalam konteks ini alangkah lebih elok kalau meletakkan jabatan sebagai Kepala KSP. Sehingga kemudian pergeseran isunya tidak menjadi politik, tidak menjadi beban buat pemerintah. Dan kita tahu juga bahwa serangan-serangan dari kubu AHY, Andi Arief, Rahlana Sidik di sosmednya dari awal sebelum KLB terjadi itu sudah membawa narasi itu. Tadi Herzaki juga mengatakan misalnya eksternal. Kalau masuk ke dalam perdebatan ini nggak selesai dan keputusan hukum apapun nanti yang dikeluarkan oleh pengadilan atau Kumhamka itu akan dianggap politis. Itu poin yang penting menurut saya, catatan buat Jokowi. Buat Demokrat kubu AHY. Bung Toto, tahan sebentar. Untuk Demokrat nanti dijawab usai jeda berikut ya. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kembali di Prime Time News, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Bung Toto kembali tadi. Jadi ada catatan pertama untuk pemerintahan Joko Widodo karena masalah ini menjadi besar karena ada Pak Muldoko di situ, Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian catatan untuk Partai Demokrat bagaimana? Iya, saya pikir begini ya. Tadi kalau betul dari kubu AHY, seperti Herzaki tadi mengatakan, bisa terdengar suara saya? Iya, iya. Silakan. Ya, kalau tadi Herzaki misalnya mengatakan cukup pede ini abal-abal, tidak ada pemegang suara sah, tidak ada keputusan dari majelis tinggi sesuai aturan ADART misalnya. Kenapa tidak kemudian fokus di situ dari awal? Saya tetap mengkritik narasi yang dibawa dari kubu AHY, terutama di sosmed, oleh teman-teman yang saya sebutkan tadi, itu langsung fokus kepada masalah politik. Intervensi kekuasaan, munculnya pihak eksternal. Harus diingat wadah negara ini tidak serta-merta itu bisa diintervensi, andai kata pun ada kekuasaan yang ingin mengintervensi. Jadi terlalu fokus di eksternal saja begitu, memainkan isu ini, menanggapi isu ini. Akhirnya jadi seperti drama. Kalau memang kuat, katakanlah semua pemegang hak suara dimiliki oleh kubu AHY. Katakanlah mereka merasa secara hukum pasti kuat. Andai kata pun tuduhan intervensi kekuasaan itu ada, mereka bisa ke pengadilan kok. Ada contoh kemarin Partai Berkarya, apakah serta-merta bisa diambil alih begitu saja? Kumham sudah memutuskan kepada satu kubu, pengadilan memutuskan hal yang berbeda. Fokus saja di situ. Malah disinilah menurut saya panggung besar buat seorang AHY itu kemudian bisa menunjukkan kepemimpinannya. Suka atau tidak loh, politik dinasti ini atau sosok yang dianggap hanya menurunkan sisi darah birunya saja, itu pasti akan rentan kritik, termasuk AHY di sini. Nah, sayangnya narasi yang dibangun oleh sekeliling AHY itu malah fokus pada drama-drama politik tadi, bukan kemudian memberikan panggung lebih besar kepada AHY, menunjukkan bahwa memang dia kuat dalam konteks konsolidasi. Kritik lain adalah jangan terlalu sering memunculkan sosok SBY, yang menurut saya di satu sisi itu malah akan menurunkan kewibawaan seorang AHY yang sedang AHY. Oke, baik. Mas Herzaki, tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Ini dari kami ya, Mas Winarto ya, ini masukannya sungguh-sungguh bagus sekali ya. Menarik sekali menyimak kalau kita bicara mengenai narasi Bang Rahlan dan juga Bang Andi Arief ya. Karena kita, teman-teman kami yang punya followers banyak di Twitter, itu mendadak ketika KLB abal-abal itu diadakan di hari Jumat, mendadak tidak bisa diakses semua. Ada yang ada Bahtar juga misalnya. Itu tidak bisa diakses semua mendadak gitu. Ini agak ajaib luar biasa. Ya, lagi-lagi ini urusan eksternal lagi ya. Kami bicara. Iya, kalau kita bicara mengenai narasi, ini kenyataan. Ini bukan narasi, ini kenyataan.
Yang kedua adalah, mohon maaf banget, mereka itu setelah mengadakan KLB, 1 minggu mendadak ketua DPC kami, kantor Demokrat di seluruh Indonesia, mendadak didatangi oleh aparat. Saya tidak bisa sebutkan lembaganya, ada 2 lembaga, di daerah tertentu lembaga A, di daerah tertentu lembaga B. Ada daftar hadir, ada buku tamunya, ada fotonya, dikumpulkan oleh ketua-ketua DPC kami. Dan ditanya, Anda nggak ke Medan kemarin? Anda ke LB kubu mana? Kenapa nggak berangkat? Jadi Anda memilih siapa loh? Ini menjadi pertanyaan. Jadi mereka itu merasa terpressure gitu. Kok Anda nggak ke Medan loh? Kenapa memangnya Anda nggak ke Medan? Ada apa ini gitu loh? Kok tahu-tahu mendadak ada, mohon maaf ya, ada aparat yang datang ke teman-teman kami yang di daerah menanyakan seperti itu gitu loh. Ini mereka merasa terpressure dengan kondisi kayak gini. Maksudnya Anda apa? ingin mengatakan, DPP ingin mengatakan bahwa tekanan isu di luar sana, di eksternalnya memang terlalu kuat, sehingga bukan sengaja ingin memainkan isu eksternal dan mengabaikan apa yang terjadi di internal. Bukan memainkan isu, ini kenyataan. Dan mohon maaf, kader-kader kami, pemilik hak suara, sebelum KLB abal-abal ini, sejak sebulan yang lalu, itu ketakutan karena apa? Karena ada sosok KSP tadi. Saya sepakat dengan Mas Yunarto, katakanlah kalau misalnya Pak Jokowi tegas, ya, atau Pak Muldoko Satria, begitu ada isu ini mundur aja dari KSP sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, mungkin kita bisa lihat, ini isu akan terus berjalan nggak gitu loh. Ya kan, benar nggak akan ada dorongan KLB ini kalau beliau tidak ada yang namanya KSP Muldoko di balik ini, atau bersama GPKPD ini gitu. Ini yang menjadi masalah besar gitu. Tapi lagi-lagi kami Partai Demokrat ya, tetap akan fokus nanti dengan tadi disampaikan tuntutan hukum tadi, karena bagi kami ini cukup menyita juga waktu kami. Kami sedang sibuk bantu rakyat, bantu pemerintah sebenarnya untuk mengatasi dampak COVID dan bencana ini gitu. Tapi kok diganggu-ganggu dengan urusan kayak gini. Dan mohon maaf, kami juga tidak bisa mengatur Bapak Jokowi mau bertindak seperti apa, karena beliau adalah presiden kita. Beliau adalah atasan kita. Tapi beliau adalah atasan Bapak Muldoko. Beliau bisa mengatur Pak Muldoko mesti seperti apa. Karena beliau adalah atasannya Bapak Muldoko. Baik, Mas Herzaki, saya ingin ke Bung Toto. Bung Toto, jadi catatan besar tadi adalah soal posisi Muldoko. Apa yang terjadi jika Presiden Jokowi mengambil sikap soal posisi Muldoko? Apa yang terjadi kemudian? Putuslah seolah-olah itu urusan eksternal tadi itu, atau belum selesai juga? Bukan putus, begini ya, ini bukan tentang Demokrat loh. Catatan kritis saya terhadap posisi Pak Muldoko sebagai KSP, dan sekarang beliau masuk ke dalam konflik yang mungkin akan berkepanjangan ya, kalau pengadilan, Kumham, dan segala macam. Ini adalah tentang menjaga marwah pemerintahan presidensial. Bukan tentang Muldokonya, bukan tentang Demokratnya. Itu urusan yang jauh lebih kecil. Tetapi kan kita tahu, bahkan tanpa kasus ini pun, alangkah eloknya bahkan seorang menteri kabinet pun, bukan KSP loh, sebaiknya tidak menjadi pengurus partai. Seperti ketika periode pertama, Jokowi itu membuat tanda kutip aturan tidak tertulis seperti itu, walaupun sekarang diperbolehkan. Nah, jangan sampai pada skala yang lebih besar, kepala KSP itu kemudian tanda kutip ya, memegang jabatan salah satu kubu partai yang bahkan akan terlibat dalam konflik berkepanjangan. Kondisinya juga sekarang dalam situasi pandemi, kan menjadi tidak masuk akal kalau dikaitkan dengan statement Jokowi bahwa setiap bukan partai koalisi pemerintahan ya. Partainya tidak punya jeripayah, itu poin pertama. Nah, buat Demokrat pun catatan tapi sama. Kalau ingin membantu proses ini cepat selesai, konteksnya misalnya mendorong pemerintahan Jokowi untuk membantu penyelesaian secara fair. Fokus pada hal-hal yang memang menjadi kewenangan pemerintahan. Contoh, surat yang diberikan oleh AHY kemarin kepada Pak Mahfud. Menurut saya salah alamat kalau fokusnya meminta untuk menghalangi atau membubarkan KLB. Itu kan memang tidak punya kewenangan pemerintah. Jadi itu yang menurut saya kalau dijalankan dengan rel yang sebagaimana mestinya, itu tidak menjadi drama politik, dan kemudian juga masyarakat akan melihat pendidikan politik, akan ada yang dirugikan kok kalau memang sedang bermain-main dengan sebuah isu seperti ini. Baik, kita akan nantikan nanti ujungnya bagaimana soal drama ini sudah terlanjur menjadi drama, apa yang nanti akan diambil baik oleh pemerintah maupun juga dari internal Partai Demokrat sendiri. Sesuai tadi catatan, ada 2 catatan dari Bung Toto. Terima kasih Bung Toto. Mas Herzaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.